Pak Wawan, teriak seseorang. Pak Wawan, teriaknya lagi. Kali ini tak hanya seseorang, melainkan beberapa warga berlarian ke arah lelaki 67 tahun itu yang sedang duduk santai di depan teras sambil minum kopi. Ada mayat, jelas lelaki yang memakai caping. Nada bicaranya gugup. Lah kok laporan sama aku? Pak Wawan meninggikan suaranya. Masalahnya mayat itu anaknya sampean, Pak Wawan. Apa? Istrinya Pak Wawan kaget mendengar ucapan tetangganya. Ia hampir saja jatuh ke tanah. Untung disambut Pak Wawan dengan sigap. Kalau menyampaikan berita jangan asal ngomong, kata Pak Wawan. Wajahnya berubah tegang, tubuhnya gemetar tak karuan. Iya bener Pak, si Raka itu. Ayo kita ke sana. Pak Wawan dan warga bergegas ke tempat tujuan. Sementara Bu Inul dipapah ibu-ibu untuk masuk ke dalam kamar. Bu Inul duduk termenung di atas tempat tidur. Matanya kosong, memandang ke depan tanpa fokus. Kabar buruk yang baru saja diterimanya terasa seperti pukulan keras yang membuat seluruh energinya terkuras habis. Ia merasa lemas, tidak berdaya, dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tubuhnya terasa berat, seperti dipenuhi dengan beban yang tidak terlihat. Nafasnya menjadi berat, dan suaranya serak ketika mencoba berbicara. Tapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Ia hanya bisa terdiam, membiarkan kesedihan dan keputusasaan memenuhi dirinya. Air matanya mulai mengenang, tapi ia tidak mampu lagi menahannya. Dan akhirnya air mata itu mengalir deras di wajahnya. Ya Allah, kenapa engkau ambil 2 anak laki-lakiku? Ratap Bu Inul. Belum genap 3 tahun putra sulungnya yang meninggal. Ini anak keduanya pun menyusul, sama-sama menjadi mayat yang ditemukan warga. Lagi-lagi di tempat yang sama, di bawah pohon besar yang terkenal tempat yang wingit. Malam harinya, rumah Pak Wawan dan Bu Inul dipenuhi dengan suasana duka yang mendalam. Lampu-lampu yang dinyalakan memberikan cahaya hangat, namun tidak bisa menghilangkan kesedihan yang menyelimuti setiap wajah yang hadir. Para tetangga dan kerabat berkumpul untuk melakukan tahlilan, mendoakan arwah anak yang telah pergi. Di tengah ruangan, Bu Inul duduk dengan wajah yang pucat dan mata yang merah karena menangis. Ia terus memandang foto anaknya yang diletakkan di atas meja, dengan senyum yang membeku di wajahnya. Ia terlihat seperti tidak percaya bahwa anaknya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Setiap kali ada ayat suci Al-Quran yang dibacakan, ia tidak bisa menahan air matanya yang terus mengalir. Suasana malam itu dipenuhi dengan suara lantunan doa dan tangisan yang lirih. Para tamu yang hadir berusaha memberikan dukungan dan doa, namun tidak ada yang bisa mengisi kekosongan yang dirasakan oleh sang ibu. Ia terus memeluk baju yang biasa digunakan anaknya, berharap bisa merasakan kehangatan dan keberadaannya sekali lagi. Malam itu terasa begitu panjang dan berat. Namun sang ibu tahu bahwa doa-doa ini adalah satu-satunya yang bisa ia lakukan untuk mengantar anaknya menuju tempat yang damai. Di sisi lain, kalian ngerasa ndak sih kalau Pak Wawan ini mendadak kaya, terus disusul anak-anak yang matinya ndak wajar? Bisik salah satu ibu-ibu. Iya, udah beberapa tahun ini Pak Wawan sering renovasi rumah juga. Padahal rumahnya udah bagus, ndak rusak-rusak amat. Lah kok malah direnovasi lagi? Atau jangan-jangan dia pakai yang kata orang-orang itu namanya pesugihan kandang bubrah ya? Ibu-ibu yang memakai gamis kuning ikut berkomentar. Kandang bubrah? Beberapa orang ibu berucap secara serentak. Shh, jangan keras-keras, nanti kedengeran Bu Inul. Kasihan dia lagi berduka, ucap seseorang. Pesugihan kandang bubrah itu apa sih? Itu loh pesugihan yang harus merenovasi rumah setiap tahun sekali. Katanya sih bukan cuma untuk si pelaku pesugihan,
tapi untuk dedemet yang mereka tampung di rumah itu. Oh, jadi harus menumbalkan keluarganya juga gitu? Lebih tepatnya menumbalkan anak laki-laki keturunan dari si pelaku pesugihan itu. Mudah-mudahan dugaan kita salah ya. Jangan sampai pesugihan kandang bubrah ada di desa kita. Mereka tidak mengetahui kalau obrolan kecil itu terdengar sampai ke telinga Bu Inul. Sudah sakit ditinggalkan anak yang baru saja meninggal, kini ditambah sakit lagi mendengar gosip miring tentang suaminya. Namun hati kecilnya pun mulai gelisah. Apa benar suami yang selama ini didukung dan dicintainya telah menyeleweng bersekutu dengan setan? Di sisi lain, sudah toh Bu, jangan bersedih terus. Kasihan dua anakmu, kan masih ada Arkan sama Ningrum. Pak Wawan mengusap-usap bahu Bu Inul. Terlihat wajah Bu Inul pucat sekali dan matanya sembab. Aku masih belum terima, Pak. Kenapa di saat kehidupan kita membaik, justru kita kehilangan anak? Bu Inul menarik nafas dalam. Suaranya gemetar menahan tangis yang dari tadi tak mau berhenti. Aku mau tanya sama Bapak. Bapak mendapatkan semua harta ini dari mana? Rasanya nggak mungkin kalau Bapak cuma bekerja sebagai kuli bangunan, tiba-tiba kita bisa merenovasi rumah jadi sebagus ini. Uang dari mana, Pak? Pak Wawan terhenyak mendengar pertanyaan istrinya. Ibu ini nanya apa sih? Bukannya udah sering aku kasih tahu, Bapak kan kerja keras. Bapak kerja keras mati-matian buat kalian semua. Jadi apapun yang Bapak kerjakan itu demi kalian. Apapun pekerjaan yang ada di depan mata Bapak, ya Bapak kerjakan, Bu. Nggak peduli siang atau malam, nggak peduli Bapak kehujanan atau kepanasan, nggak peduli Bapak capek-capek atau gimana. Yang penting kalian, kamu dan anak-anak hidup enak. Apa kamu mau seumur hidup dihina terus-terusan, lalu dijauhi keluarga, dijauhi orang-orang? Kita ini seperti hama. Pak Wawan berdiri, bertolak pinggang menghadap istrinya. Lah kok sampean marah gitu toh, Pak? Aku kan tanya baik-baik. Lah wong kamu nanya terus kok. Kamu itu meragukan apa yang selama ini aku kasih dan apa yang selama ini aku usahakan. Wajah Pak Wawan semakin tak bersahabat. Namun bukannya takut, justru Bu Inul semakin curiga. Jawab yang jujur, Pak. Aku butuh penjelasan dari sampean. Bu Inul berdiri menatap suaminya tanpa rasa takut. Pak Wawan memundurkan tubuhnya. Kalau iya kenapa? Tapi kalau seandainya tuduhanmu salah, bagaimana? Bu Inul menelan ludah. Jawab, Pak, bentak Bu Inul. Suaranya yang melengking membuat kedua anaknya saling berpelukan. Ya, benar tuduhanmu, Bu. Suara Pak Wawan melemah. Ia menunduk dalam, menatap keramik berwarna abu-abu yang dipijaknya. Terasa dingin hingga ke ulu hati. Apa? Bu Inul terduduk lemas di lantai. Ya Allah, Bapak, sampean kok tega? Ucap Bu Inul menangis. Bahunya terguncang-guncang seolah luka kehilangan kedua anaknya begitu menyakitkan. Ditambah pernyataan pahit yang baru saja didengarnya. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak nekat? Bapak ndak kasihan sama anak-anak? Bapak. Lah, berisik. Nyatanya sekarang kamu dan anak-anak senang kan? Tidur di tempat yang hangat dan empuk, tidak kebocoran atau digigit tikus. Kamu harusnya bersyukur karena rumah ini tidak kemasukan ular lagi. Coba kamu pikir. Tetap saja Bapak salah, Pak. Iya, Bapak salah. Andai saja sabar Bapak Suluh Samudra, mungkin Bapak tidak nekat melakukan pesugihan ini. Sayang pada saat itu. Flashback. Bu, aku mau merenovasi rumah biar dilihat enak gitu, kata lelaki itu. Ia memakai sarung kotak-kotak dipadukan kaos dalam yang usang. Istrinya mendelik mendengar ucapan Pak Wawan. Uang dari mana, Pak? Nggak usah banyak hayalan, untuk makan saja kita susah, apalagi renovasi rumah. Perempuan 40 tahunan itu menarik nafas panjang.
Ya kan Bapak bisa usahakan. Lagian rumah ini memang harus direnovasi. Banyak yang bocor di sana sini. Terus anak kita tidurnya di lantai cuma pakai alas tikar butut. Terang Pak Wawan lagi. Ia tengah asyik menghirup asap rokok yang baru saja dilinting. Lah iya, uang dari mana Pak? Aku ndak mau kalau Bapak pinjam ke Lintah Darat. Nanti tanggungannya makin berat. Makan susah, malah mikirin utang. Perempuan yang memakai daster lusuh yang di beberapa bagian sudah sobek itu menghela nafas lagi. Wajahnya kelihatan lelah. Tenang saja. Nanti Bapak usahakan kerja yang giat supaya besok sudah bisa direnovasi. Ini penting Bu, buat kesejahteraan keluarga kita. Bu Inul hanya bisa tersenyum pasrah mendengar keinginan suaminya. Memang sudah lama didambakan, tetapi baru kali ini keinginan suaminya begitu kuat. Terlihat dari garis wajah ketegasan pada lelaki yang sangat dia cintai itu. Keesokan harinya, Pak Wawan mendatangi kakak perempuannya. Baru saja melihat dirinya di depan pagar, perempuan bertubuh kembal itu menatapnya tidak suka. Tumben pagi-pagi buta kesini, katanya. Perempuan itu sambil menyapu halaman rumah. Saya ada perlu Mbak Yu? Suara Pak Wawan terdengar gemetar, tapi ia berusaha menetralkan degup jantungnya. Ia gugup. Perempuan yang dipanggil Bude Aminah itu menghentikan ayunan sapu lidi di tangannya. Tatapannya menusuk lelaki yang ada di luar pagar rumah. Mau pinjam uang? Seperti dukun. Ia pun tahu maksud Pak Wawan. Iya Mbak Yu. Sedikit kok Mbak. Pak Wawan berusaha menatapnya dengan tatapan-tatapan yang lembut. Ia begitu yakin kalau perempuan itu memberikan pinjaman, meskipun sebelumnya selalu ditolak. Apa saya hendak disuruh masuk gitu? Kayak pengemis saja di halaman kayak gini. Sambung Pak Wawan. Lah emang iya, pagi-pagi buta udah minjem duit. Makanya kerja yang bener, sahut Bude Aminah. Mau minjem berapa? Aku kan sudah bilang sama kamu, aku ndak punya uang. Pak Wawan tampak berpikir. Lah emangnya kamu punya jaminan untuk membayar utangmu? Mau pakai apa? Ginjal anakmu, Wan? Kedua mata Bude Aminah itu melotot. Dengan malas, ia pun membukakan pagar besi untuk Pak Wawan. Pak Wawan melangkah ragu. Ia mengikuti kakak perempuan satu-satunya. Gak banyak Mbak Yu, cuma 5 juta. Nanti aku kembalikan gak lama kok. Paling lama 1 minggu. Aku kembalikan beserta bunganya kalau mau. Aku kasih bunga Mbak, kata Pak Wawan yakin. Bude Aminah tersenyum tipis. Oke, berarti kalau telat bunganya makin jalan. Lalu sebagai jaminan, rumahmu dan tanahmu tak ambil. Awas kalau telat ya, rumah dan tanahmu aku ambil. Camkan itu. Pak Wawan terdiam sejenak. Iya Mbak Yu, baik, aku siap. Lantas perempuan gemuk itu masuk ke rumah dan kembali lagi di tangannya beberapa lembar uang pecahan 100.000. Nih, aku minjemin kamu karena udah bosen lihatmu kamu minjem mulu kesini. Jangan lama-lama ya balikinnya. Kalau lama-lama awas, rumah dan tanahmu tak ambil. Ya, matur nuwun Mbak Yu. Pak Wawan mencium lembaran uang itu, lalu masukkan uangnya ke saku celana. Setelah menerima uang dari Bude Aminah, Pak Wawan bergegas ke toko material. Ia membeli bahan-bahan yang akan diperlukan untuk renovasi rumahnya tipis-tipis. Sepulangnya berbelanja, Pak Wawan menyuruh ketiga anaknya menurunkan muatan dari mobil pickup. Mereka juga diminta untuk membantu agar pekerjaannya cepat selesai. Widih, seru tetangganya, namanya Muslim. Banyak uang nih. Pinjaman dari mana Pak Wawan? Tanya Muslim dengan nada mengejek. Pak Wawan menoleh pada laki-laki kepala botak itu. Yang namanya rezeki ada aja dari pintu manapun. Kemudian ia melanjutkan mengaduk semen. Lelaki botak itu pun duduk di kursi tua sambil memantau pekerjaan Pak Wawan layaknya mandor. Bisalah sampean bagi aku kan pernah nolong, katanya dengan nada angkuh. Ia menghisap rokok dalam-dalam, kemudian menghembuskan asapnya ke udara. Nanti kalau aku ada rezeki Lem, sekarang mau renovasi rumah dulu. Atapnya pada bocor,
Kasihan anak-anak kalau kehujanan, tidak bisa tidur. Pak Wawan masih asik mengaduk semen, mencampurkan dengan material lainnya. Kapan? Ya sabar, baru aja aku mau renovasi kecil-kecilan. Kamu kayaknya udah kepanasan aja. Ya bukan begitu Pak Wawan. Aku tahu arah bicaramu, Lem. Kamu minta saya balas budi kan? Tanyanya menyelidiki. Pak Wawan berdiri menghadap lelaki botak itu. Aku punya otak, punya pikiran, punya perasaan, dan tahu apa yang harus aku lakukan. Tahu mana yang tulus dan cuma cari muka. Aku ndak buta. Aku tahu siapa saja yang sering menghina. Di depan baik, di belakang jelekin. Aku tahu. Pak Wawan meninggikan nada suaranya. Spontan lelaki yang bernama Muslim itu terdiam, dan ia menelan ludahnya dengan susah payah. Ia tidak menyangka kalau Pak Wawan bisa juga marah. Padahal di desanya, Pak Wawan terkenal pendiam dan suka mengalah. Beginilah nasib orang miskin, Lem. Saudara saja tidak ada yang mendekat, apalagi orang lain. Sesuka kalian menghina, merendahkan, dan menjadikan kami bahan olok-olokan. Ya bukan begitu Pak Wawan. Kok gampang sekali tersinggung sampean? Kata Muslim meredakan emosi Pak Wawan. Nah terus kamu kesini mau ngapain, Lem? Mau mengejek atau cuma lihat-lihat saja? Kalau mengejek silakan pergi, bilang sama orang-orang biar tambah seru. Tapi kalau mau lihat-lihat aja, aku sarankan tutup mulutmu. Takutnya cangkul ini melayang ke lidahmu. Raut wajah lelaki botak itu berubah. Dia terhenyak dan takut. Lantas tanpa sepatah kata pun ia meninggalkan rumah Pak Wawan. Leh, cepetan, bantuin bapak. Takut keburu hujan nanti cor-corannya ndak kering. Pak Wawan dan ketiga anak laki-lakinya cepat mengerjakan pekerjaan mereka. Dimulai dari membetulkan genteng yang bocor, membetulkan dinding yang rapuh dengan papan yang baru, dan memplester rumah mereka. Karena sebelumnya lantai rumah mereka hanya dari tanah. Nanti, kalau punya uang yang banyak, Bapak mau renovasi rumah kita besar-besaran. Mau menjadikan rumah ini gedongan, biar nggak dikira kandang sapi seperti kata orang-orang. Ketiga anaknya menatap Pak Wawan sedih. Memangnya Bapak dapat uang dari mana, Pak? Tanya Andika, pemuda berusia 28 tahun. Ya Bapak minjem ke Bude Aminah. Bapak lakukan terpaksa. Nah kalau ndak begini, bisa-bisa rumah kita roboh. Jawabnya pelan, namun hatinya serasa diiris. Nah terus nanti kita balikinnya pakai apa, Pak? Yo pakai duit lah, Mas. Mau pakai nyawa? Sambaraka anak kedua Pak Wawan yang berusia 15 tahun. Mereka pun tertawa kecil. Sementara di dapur Bu Inul membuatkan camilan, teh hangat dan pisang goreng. Nanti kalau ada uang, kamar Arkan bagusinya, Pak. Dilebarkan biar tidurnya nggak sempit-sempitan. Kadang-kadang kaki Arkan digigit tikus juga, Pak. Arkan anak ketiga Pak Wawan, usianya 12 tahun. Itu tandanya kakimu bau, Dek, seru Raka. Sembarangan. Melihat anak-anaknya yang bercanda, Pak Wawan semakin semangat niatnya untuk menyenangkan keluarga kecilnya. Ia bertekad akan merenovasi rumahnya lagi. Pak Wawan, laki-laki bertubuh kurus. Tenaganya sudah tak kuat lagi bekerja yang berat-berat karena usianya sudah hampir menyentuh kepala 6. Dia memiliki 5 orang anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Istrinya yang bernama Bu Inul membantunya bekerja di rumah-rumah orang sebagai buruh cuci atau buruh tanam padi. Kehidupannya yang miskin membuat sebagian orang memandang Pak Wawan sebelah mata. Tak jarang ia mendapatkan hinaan dan ejekan dari orang lain. Jangankan orang lain, saudara dekat pun tak sudi dengannya. Lelaki kurus itu pernah merasakan di posisi titik terendah, yang mana ketika anak-anak sedang sakit, sementara ia tidak memegang uang sepeser pun. Makanya Pak Wawan, jangan kebanyakan anak. Orang miskin dilarang sakit. Ejekan orang-orang yang menghinanya. Pernah suatu waktu, Pak Wawan tidak bisa bekerja, membuat mereka kelaparan. Untungnya Bu Inul setia menemaninya, hingga rela bekerja membantu perekonomian keluarganya. Rumah kok kayak kandang sapi, betah amat. Jangan banyakin anak Pak Wawan, banyakin tuh rezeki. Masa Bu Inul setiap tahunnya melahirkan kayak kucing?
Emangnya kamu gak malu pinjam uang ke sini terus? Padahal aku udah sering bilang aku gak punya uang. Mau bayar pakai apa? Ginjalan anakmu. Pak Wawan mengusap air matanya, mengingat hinaan orang-orang. Perasaannya bercampur aduk, hanya ingin membalas dendam, sakit hati, dan ingin mengakhiri hidup. Namun ia urung melakukannya. Kalau dipikir-pikir, masalah tidak akan terselesaikan dengan cara bunuh diri. Yang ada ia hanya menambah luka bagi keluarga kecilnya. Aku punya kenalan yang hebat, bisa merubah perekonomian kamu. Kamu lihat sendiri kan keadaanku sekarang. Lelaki seusia Pak Wawan itu teman dekatnya. Mendengar ucapan sahabatnya yang bernama Pak Mulyadi, kedua matanya berbinar. Maksudmu temanmu itu banyak pekerjaan gitu? Wajah Pak Wawan tampak serius. Banyak banget. Kamu tinggal minta apa aja, jenis pekerjaan apa, nanti dia kasih. Kalau mau, aku antar. Seru Mulyadi. Boleh, aku mau. Kapan? Tanya Pak Wawan, tak sabaran. Besok malam Kamis Pahing, tunggu aku di sini. Nanti aku jemput. Kenapa harus malam Kamis Pahing? Kenapa nggak sekarang aja, Mul? Ya, bisanya malam itu kita nemuinya karena dia sibuk. Oke, Mul. Malam Kamis Pahing yang ditunggu pun tiba. Pak Wawan menunggu Mulyadi di tempat biasa mereka ngobrol, di sebuah gardu di perempatan jalan desa Surodadi. Lelaki kurus itu merapatkan jaket ke tubuhnya. Udara malam ini terasa begitu dingin hingga membuat tubuhnya membeku. Sesekali pandangannya menyapu sekeliling, namun entah malam ini begitu terasa sepi. Ditambah gerimis turun sejak sore pukul 4. Rambutnya yang beruban tampak bergoyang ketika angin bertiup pelan. Sesekali Pak Wawan mengusap tengkuknya yang merinding. Suara dari mesin dari kendaraan roda 2 terdengar di telinganya. Suara itu tidak asing. Nah, itu dia orangnya, serunya. Maaf lama, aku izin dulu sama istri, Wan, kata Mulyadi merasa bersalah. Keduanya pun langsung pergi ke tempat tujuan. Keduanya menaiki kuda besi Mulyadi, keluaran terbaru yang baru saja kemarin sore dibelinya. Malam terasa sangat mencekam, dengan bulan sabit yang tersembunyi di balik awan tebal. Bayang-bayang pepohonan menjulur panjang di tanah, menciptakan ilusi gerakan yang mengerikan. Angin malam berembus dengan suara seperti desahan berat, membuat daun-daun berguguran dan berderak keras di tanah. Di kejauhan, suara jangkrik berhenti sejenak, meninggalkan keheningan yang menegangkan. Udara terasa dingin dan lembab, membawa bau tanah basah dan kematian. Suasana malam itu dipenuhi dengan rasa takut yang tidak terdefinisi, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang menunggu di balik kegelapan. Pak Wawan dan Mulyadi mengendarai motor di tengah kegelapan malam. Hanya dibantu oleh cahaya redup lampu depan yang menerangi jalan desa yang berliku-liku. Angin malam berhembus kencang, membawa suara jangkrik dan hewan malam lainnya yang terdengar seperti bisikan. Mereka terus melaju. Tujuan mereka adalah rumah dukun yang terletak di ujung desa, tempat yang dikenal angker dan jarang dikunjungi orang. Bayang-bayang pepohonan menjulang tinggi di sisi jalan, menciptakan ilusi gerakan yang mengerikan. Suara mesin motor yang menderu menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan malam. Sementara mereka terus menuju ke tempat yang penuh misteri dan ketakutan. Kok rumah temanmu jauh amat, Mul? Seru Pak Wawan yang kebingungan di belakang Mulyadi. Nanti juga Pak Wawan tahu. Sekarang diem aja. Setelah sampai sana, solusi terbaik dapat memecah masalah. Ojo ngawur pokoknya, Mul. Beres, Wan. Tak lama mereka pun sampai. Mulyadi mengetuk pintu itu pelan. Pintu terbuka sendiri. Tak ada seorang pun yang menyambut mereka, tapi seolah sudah tahu kedatangan mereka. Ayo masuk, kita sudah ditunggu. Mulyadi menggamai tangan Pak Wawan. Kita serius ke dukun, Mul? Tanyanya nyaring. Pak Wawan tak percaya kalau Mulyadi menjebaknya. Lah kan, sampean mau merubah perekonomian dalam sekejap toh. Semua solusi ada di sini, bisik lelaki itu. Pak Wawan diam saja. Pikirannya berubah kalut dan berkecamuk. Di dalam rumah Mbah Kuncoro, suasana malam terasa sangat pekat dan misterius.
Cahaya lilin yang berpendar di sudut-sudut ruangan memberikan kesan hangat namun juga menakutkan. Bayang-bayang yang terbentuk di dinding-dinding kayu terlihat seperti bergerak sendiri, menambah kesan mistis di dalam rumah tersebut. Udara di dalam rumah itu dipenuhi dengan aroma dupa yang kuat, campuran dari berbagai rempah dan herbal yang khas. Bau kemenyan dan kayu cendana memenuhi setiap sudut ruangan, memberikan kesan spiritual namun juga sedikit menyengat. Di balik aroma dupa tersebut, tercium juga bau tanah lembab dan sedikit bau kayu lapuk dari dinding rumah yang tua. Di tengah ruangan, sebuah meja kecil terletak dengan berbagai benda ritual yang tersebar di atasnya. Ada toples berisi ramuan herbal, jimat-jimat kecil, dan buku-buku tua yang terlihat sangat antik. Suara gemerisik daun-daun kering dan ranting-ranting kecil yang diletakkan di sudut ruangan seolah menambah kesan magis dan misterius di dalam rumah dukun tersebut. Suasana di dalam rumah tua itu begitu pekat dengan nuansa spiritual dan mistik, membuat siapapun yang masuk merasa seperti sedang berada di dalam dimensi lain, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Kamu orangnya, kata lelaki tua bergigi ompong itu. Pak Wawan mengangguk. Mau seperti si Mul? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya mbah. Sudah tahu kan konsekuensinya? Pak Wawan berpaling menatap Mulyadi. Iya mbah, saya akan terima segalanya. Pesugihan kandang bubra itu gampang-gampang susah, tapi bukan berarti ini dibenarkan untuk diikuti siapapun, kecuali orang-orang malas seperti kalian. Mbah Kuncoro tertawa besar. Iya mbah, saya mengerti. Telapak tangan Pak Wawan dingin dan gemetaran. Syaratnya sudah tahu? Laki tua itu kembali bertanya. Belum mbah. Gampang. Syaratnya kamu harus sering merenovasi rumahmu setiap setahun atau 3 tahun sekali. Baik rumahmu sudah bagus atau sudah sempurna, tapi persyaratan ini harus kamu lakukan. Laki itu meliriknya sekilas sambil mulutnya komat kamit. Iya mbah, saya bisa. Apa persyaratan lain mbah? Ada. Kamu harus melakukan ritual khusus selama kamu masih kerjasama dengan mereka. Atau kamu pilih yang mudah saja. Tawar Mbah Kuncoro. Apa itu mbah yang mudah? Tanya Pak Wawan penasaran. Menumbalkan anak laki-laki kamu setiap 3 tahun sekali. Hati Pak Wawan terenyuh dan terkejut mendengar jawaban dukun yang memiliki borok di pipinya. Itu harus mbah? Iya, lah emangnya ada yang gratis? Kamu kepingin kaya ya bayar. Ya, bayar sama nyawa, ngerti? Tiba-tiba saja air ludah Pak Wawan terasa pahit, meneguknya saja pun ia kalut. Iya mbah, saya mengerti dan saya mau. Jawaban Pak Wawan mantap, tanpa keraguan sedikit pun di hatinya. Harus dipikirkan matang-matang. Usahakan rumahmu direnovasi. Lalu pada malam Kamis Pahing, pergilah ke tempat yang kamu anggap keramat. Sebut nama anak laki-lakimu yang kamu pilih sebanyak 3 kali. Lalu tunggu keesokan harinya. Pak Wawan mengangguk pelan tanda mengerti. Tapi hatinya tak goyah sedikit pun, meskipun anak sebagai taruhannya. Usai merenovasi rumah, Pak Wawan mendapatkan kabar duka. Andika, putra sulungnya, ditemukan tewas dengan posisi jenazah terlungkup. Ketika di balik badannya, seluruh badan pemuda itu membiru kehitam-hitaman. Semua warga gempar. Awalnya Pak Wawan tidak menyadari kalau Andika mati karena ditumbalkan. Ia terpukul atas kepergian anak sulungnya. Namun setelah kematian anaknya, rezeki datang bertubi-tubi. Flashback selesai. Malam itu setelah mendengar penjelasan Pak Wawan, Bu Inul melarikan diri. Ia membawa kedua anaknya yang masih tersisa. Bu Inul tak mau kedua anaknya diserahkan pada suaminya untuk ditumbalkan. Cukup sudah anak-anak yang menjadi korban gara-gara ambisi suaminya yang ingin kaya. Arkan, Ningrum, kita pergi dari sini sebelum bapak bangun, bisik Bu Inul. Ia menarik anak-anaknya. Tidak membawa apa-apa, hanya pakaian di badan dan uang tabungan hasil kerja keras Bu Inul. Kemana Bu? Tanya Arkan. Kemana saja asalkan kita selamat. Ibu gak sudi tinggal di rumah ini lagi. Mending kita hidup susah tapi aman dan tentram. Bu Inul berjalan bersama kedua anaknya, Arkan dan Ningrum. Di bawah cahaya bulan yang lembut, mereka berjalan di sepanjang jalan yang tenang, dengan suara jangkrik dan angin yang berembus lembut di latar belakang.
Perempuan itu memegang tangan kedua anaknya dengan erat, merasakan hawa dingin yang menyergap dan ketakutan yang membuat mereka menegang. Namun, hati Bu Inul lega karena bisa lepas dari suaminya. Anak laki-laki yang lebih besar berjalan dengan langkah yang mantap, sambil sesekali melihat ke belakang. Tangannya berkeringat dan detak jantungnya berdegup kencang. Aman, sejauh mereka lari, sosok Pak Wawan tidak mengejar mereka. Sementara itu, Pak Wawan terbangun dari tidurnya pada pukul 6 pagi. Biasanya, di jam seperti ini, aroma masakan sudah menguar ke seluruh ruangan. Suara anak-anaknya pun tak terdengar. Rumah benar-benar dalam keadaan sepi. Usai bertengkar tadi malam, Pak Wawan meninggalkan istrinya tidur. Ia tidur di kamar bekas anak sulungnya. Namun, pagi ini ia tercengang dan tercekat mendapati kenyataan kalau anak dan istrinya pergi tanpa pamit. "Bu, Ningrum, Arkan," panggil Pak Wawan berkali-kali. Pak Wawan memeriksa kamar satu persatu, tetapi ia tak menemukan istri dan kedua anaknya. Dengan dada yang berkemuruh, ia memeriksa lemari pakaian dan beberapa barang penting lainnya. Utuh, tidak ada yang berkurang sedikit pun. "Perempuan goblok, dikasih hidup enak malah minggat. Harusnya bersyukur. Sialan," umpat Pak Wawan. Pak Wawan marah besar mengetahui keluarganya pergi tanpa pamit. Lelaki kurus itu tahu persis bagaimana istrinya. Bu Inul tidak akan pergi sesukanya kalau tidak izin terlebih dahulu padanya. "Lihat saja nanti sejauh mana kamu bertahan tanpaku. Kalian bakalan kelaparan dan luntang-lantung kayak gembel di jalan. Aku pastikan kalian menyesal dan kembali lagi." Pak Wawan tersenyum miring. Sudah hampir seminggu istrinya tak kunjung kembali. Pak Wawan juga sudah mencari keberadaan mereka, tapi tak juga ditemukan. Ia mulai merasakan kehilangan anak-anaknya dan istrinya. Pak Wawan jatuh sakit karena stres berat. Berulang kali Budi Aminah datang menjenguknya, membujuk Pak Wawan berobat. Tapi lelaki tua itu tidak mau karena hanya keluarganya yang ditunggu. Waktu terus berjalan, hingga menuju Kamis Pahing genap 1 tahun kepergian istri dan anak-anaknya. Pak Wawan tidak lagi memikirkan renovasi rumah. Tubuhnya sudah lelah, begitu juga dengan pikirannya. Seminggu kemudian, ritual renovasi rumah berlalu. Pak Wawan jatuh sakit. Ia sering didatangi sosok hitam dan besar yang menagih janjinya. Sosok itu hadir dalam mimpi maupun dunia nyata. "Tolong Mbak Yu," teriaknya. "Tolong, saya minta ampun tidak bisa memenuhi janji." Iba lelaki tua itu. Semakin hari tubuhnya seperti tengkorak hidup. Budi Aminah kebingungan melihat Pak Wawan yang duduk di pojok kamar tengah ketakutan. Meskipun bermulut jahat, perempuan itu kasihan padanya. Ia pun memanggil sesepuh desa, meminta pertolongan agar Pak Wawan sembuh. "Ini sih bukan kiriman dari orang, Mbak, tapi balasan dari perbuatannya sendiri," kata Pak Danu. "Maksudnya apa ya Pak Danu?" "Pak Wawan nganut pesugihan, Mbak. Jadi saya tidak bisa bantu. Cukup bantu doa saja sampai Pak Wawan menemui ajalnya. Semua yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan. Kalau memang ada perjanjian dengan mereka, ya mereka menuntutnya. Kita tidak bisa ikut campur. Sudah konsekuensinya." Budi Aminah melongo. Kedua matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, Wan. Sependek itu pemikiranmu. Maafkan Mbak Yu, Wan." Perempuan itu menangis di samping tubuh Pak Wawan yang lemas, hanya berbaring terlentang. Lama-kelamaan harta Pak Wawan habis secara perlahan. Rumahnya tak terawat, banyak lumut, rumput semakin rimbun, sampah berserakan, atap mulai roboh, dan rumahnya tampak seperti bangunan tua. Budi Aminah khawatir dengan kondisi dan keberadaannya. Ia terpaksa membawa Pak Wawan ke rumahnya, takut tubuh kurus itu tertimpa bangunan rumahnya sendiri. 2 hari dirawat Budi Aminah, Pak Wawan meninggal dunia. Perempuan itu hanya menatapi dan menyesal pernah melukai hati adiknya. Kondisi Pak Wawan sangat menyedihkan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak di Tony FS. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.